my first ever job as a publicist sebelum ada Publicis, jadi gue masih pribadi ya. Pulang-pulang roadshow gue langsung tipes gitu kan, langsung tipes bro. Gitu. Tunggu, lu tipes tapi lu malah nagih. Jadi lu ngejalanin job pertama lu tipes terus you're like, I want more. I like it. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya. Cinema. So without further ado, let's roll. Hai Bubu, apa kabar? I'm good, how are you? Oh my god, I miss you guys. So long gak ketemu langsung dengan Bubu. Every time I see you and I see your smile, the world is okay again. The world is okay. I bring the smile. I bring the sun everywhere I go. Hi. Yes, you bring the smile. Hi. Dan juga ngelihat sekarang lagi aktif banget dengan Ash Talk ya? Alhamdulillah, yes. Because selain gue adalah publicist, I'm also in a retail industry, right? So with Ash Talks, we try to engage with the iconic wellness lifestyle people. Ya maksudnya senang aja sih ngelihat bahwa you're still spreading positivity during these difficult times ya. So how are you holding up during this pandemic? Maksudnya di masa-masa gini, is there still a lot of publicity work going on? Atau berkurang? Atau justru nambah? Atau gimana? So obviously, just like any other industry, we are adjusting and we have to be resilient and agile about the situation, the unusual situation. So at first, of course, during the adjustment period, maybe 1-2 months, everything stopped because everybody was still in shock. They're trying to, not only in film industry, but in many kind of industry, retail, F&B, lifestyle, they're trying to, okay, now what? What can we do? What is our next solution? Stuff like that, right? So the first 1-2 months udah pasti kayak in shock gitu ya, kayak waduh ngapain nih? Apalagi right before the pandemic starts, we were very busy in terms of doing film publicists, and then kita gue personally baru balik dari Amerika, Sundance, for Perempuan Tanah Jahanam, that was in January. Dan alhamdulillah publicist itu kan ya tiap bulan ada satu film lah, alhamdulillah. So in 1 year there is like at least 12 films yang kita lagi kerjain sambil jalan gitu. Karena ketika kita meng-accept deal sama film atau sama PH, itu kan jalannya nggak per bulan. Ada yang overlapping gitu kan. So when the pandemic hits, obviously ada beberapa film, I would say 3 to 4 films yang lagi ongoing. Dan of course because of the pandemic, ada satu yang tidak bisa mengudara di bioskop dan waktunya udah keluar, so dia langsung ke OTT. Ada beberapa film lagi yang masih bertahan untuk nungguin bioskop gitu. Nah, tapi kalau ditanya tentang activities dari publicist sendiri, kita langsung lari ke presscon virtual. Dan pada saat itu juga masih bukan, I wouldn't say tradisional, cuman standar lah ya. With Zoom, we make it very flawless sebisa mungkin, yang pasti wifi mesti kenceng. So we needed to be agile dan to adjust right away to the virtual condition. Alhamdulillah we are coping quite fast, dan at least kita nggak berdarah-darah banget gitu loh. Cuman tersendat and then okay, kita bisa bikin apa nih. Dan FFV kan juga jalan ya Vin. Like right now we are doing lagi persiapan FFV gitu. Jadi sambil jalan, I wouldn't say struggling, tapi striving lah ya. Sambil kita striving, kita tetap cari jalan yang terbaik, yang sesuai protokol kesehatan, gitu sih. Nah, ini setelah gue ngulik-ngulik dikit ya, karena gue kan tahu bahwa nyokap lo Bu Yayang gitu ya, one of the most wonderful actresses out there. Tapi ternyata you have a very interesting family history ya. Kakek lu, ini gue takut salah ngomong ya, Nazir Datuk Pamuncak, pahlawan kemerdekaan dan duta besar Indonesia, and obviously your mother, dan juga bokap lo, same name as me, Arifin Senur, seorang sutradara teater, film, penulis puisi legendaris. So you have a very artistic family and a very interesting family dynamic ya. Yes. Karena to tell you the truth, those are the things yang I'm so passionate to talk about.
Mungkin makanya ya bedanya gue sama adik gue kan very humble, grounded, everybody who knows marah. Aduh dia kalem, tenang. Kalau gue kan versi sombong ya. Udah sombong, Iya. bawel gitu kan. Itu mungkin karena turunan jadi my mom always not making internal joke. Cuman kalau misalnya gue lagi bandel zaman gue kecil dulu, ibu tuh selalu bilang, kamu mesti hati-hati. You have two big last names. So not only my father's but also my grandfather's gitu. And this is quite interesting karena in my family gue yang sangat diplomatis. So without had to meet my grandfather obviously karena ketika gue lahir beliau sudah tidak ada. Jadi gue gak pernah ketemu dia. Cuman dari cerita nyokap and then gue baca di buku pelajaran and then get to know him from books, from Wikipedia gitu. Gue jadi ngerasa gila ya, if he was still around, gue tuh pasti matching banget sama dia. So yeah, I'm very very proud to be Nazir Datuk Pamoncak, cucu dan juga my father's daughter obviously and my mom's daughter gitu. Nah kalau di dunia film, mungkin orang di luar dunia film nggak tahu ya, tapi kalangan internal di dunia perfilman kayaknya nggak ada satupun orang yang belum pernah dengar nama Bubu gitu kan. It's a very famous name di kalangan dunia perfilman. Cuman peran lo sendiri sebagai publicist itu kan termasuk tugas di balik layar. Banyak orang yang mungkin nggak tahu apa sih tugas seorang publicist. So mungkin lo bisa jelasin dikit tugas publicist sebenarnya apa sih gitu. Okay, so basically publicist is kadang-kadang nih buat orang yang nggak paham sama sekali suka kira publicist itu publisher, like a book publisher atau music gitu kan. So it totally different thing. Kalau publicist di dalam sebuah film yang memang alhamdulillah di dunia perfilman Indonesia sekarang tambah kuat, tambah solid, tambah dibutuhkan ya. Kalau dulu kan kayaknya jalan film promo-promo aja gitu. Tapi kalau sekarang udah lebih proper tuh PH-PH. Banyak juga yang dari awal udah mikir publicistnya siapa gitu. So that's very very good. Kalau film itu kan we see it as a brand gitu kan. Nah brand ini kan punya message. Message-nya itu kita sebagai publicist kita bikin tuh communication message-nya apa yang sesuai dan relevan dengan film ini. Dan it's our KPI and our responsibility to make sure those message get across effectively to the public lewat media gitu. Dan apa yang kita kerjakan ya pasti ada press conference, we have to build a good network with the media, a good network with the actors and actors juga and the directors gitu kan. Karena paling gak nyaman kan kalau kita kerja tapi takut-takut gitu kan sama aktor. Jadi ya mungkin untungnya ada gue di situ ya karena gue punya hubungan yang halo-halo yang lumayan oke. Jadi kayak sejalan gitu dengan we see each other as partners gitu loh. So that's very good. We're very so far very passionate about what we do. Kalau sekarang ada seorang produser yang ngasih lo budget gitu kan, how do they measure your success gitu? How do they say that you did a good job or a bad job atau okay job gitu kan? Salah satu bukan KPI, salah satu job description yang menurut gue penting as a publicist yang tidak ada di kontrak itu sebenarnya dan mungkin membuat kita juga jadi rehire kembali alhamdulillah itu ketika kita menjadi think tanknya produser. Mereka sebagai creators kan lebih kepada mikirin oke, ini filmnya seperti ini, trailernya seperti ini. Nah kita as publicist bisa kadang-kadang kasih masukan yang mungkin gak kepikiran sama mereka. Tapi sebenarnya kalau dibilang KPI-nya publicist lebih kepada kita selalu prepare media report. Media report lalu apakah karena gini, the marketing and the promotion of a film itu kan luas sekali. Sebenarnya to measure apakah pekerjaan publicist itu udah efektif apa belum, sebenarnya lebih kepada ini film tertangkap di luar sana, benar nggak message-nya gitu. Dan ketika kalau misalnya ada rocky roads atau ada hal-hal PR crisis atau apa yang mesti kita lurusin, ya disitulah KPI kita juga. Kita bisa nggak membalikan berita itu ke jalannya lagi. Mungkin ada nggak sih pengalaman yang buat lo yang lo nggak bisa lupa sama sekali yang mau bagus, mau jelek, mau mengharukan apapun itu, tapi ya dalam weekend pertama yang unforgettable for lo lah gitu. I would say ada 3, gue ceritain 3 ya. Yang pertama, yang pertama my first ever job as a publicist sebelum ada Publicist, jadi gue masih pribadi ya,
as my personal name, itu film Atirahnya Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri ya. Kenapa itu memorable? Karena itu gue pertama kali diceburin, gue belum pernah belajar jadi publicist dan gue banyak belajar dari Mbak Mira, alhamdulillah. Pulang-pulang roadshow gue langsung tipes gitu kan, langsung tipes bro gitu kan. Karena kayak kaget, hah kayak gini ya gitu kan. Jadi that was memorable gitu. Dan I'm so happy karena sampai sekarang gue juga masih suka kerja sama Mbak Mira gitu kan. So itu satu. Tunggu. Lu tipes tapi lu malah nagih. Jadi iya. lu ngejalanin job pertama lu tipes terus you're like I want more. I like tipes. No, karena pada saat itu gue belum belajar dengan sistem. Kan belum ada publicist. Gue masih pribadi. Okay. Jadi dan pada saat itu gue setahun tuh cuma 1 film. The next year gue ingat banget ada Gali dan Ratna itu setahun 2 film. Nah sekarang publicist setahun 12 film. Can you imagine the leap of alhamdulillah, dan publicist baru 2 tahun ya. Jadi the leap of bagaimana sistem itu terbuat yang tadi gue sendirian, gue nggak tahu mesti ngapain, gue belajar sana belajar sini. Akhirnya karena udah otodidak sendiri, sekarang udah ada sistem yang rapi dengan publicist. Dan tiap bulan 1 film kita premier gitu. Jadi gue seneng banget dengan pergerakan itulah. Nah terus kalau yang kedua paling film-film yang kayak Gundala sih seru banget. Gundala seru banget karena itu all out banget dan troopsnya banyak. Troops dalam arti kata support sistemnya banyak banget. Jadi gue inget banget every week ketika kita meeting marketing itu gue excited kayak masuk ke kelas kuliah yang gue tahu ini bakal banyak banget yang gue pelajari dan banyak banget yang bisa gue lakukan gitu kan. So itu kedua. Nah tapi yang seru adalah PTJ. Posisinya abang lagi di luar negeri ya kan. Dan you thought kalau dia di luar negeri lo punya space untuk bernafas. No. Ketika dia di luar negeri biasanya dia bengong-bengong gitu terus dia yang ada ide. Dan ketika dia ada ide yang melakukan siapa? Saya pastinya. Jadi waktu itu kita membuat campaign topeng buat PTJ. Wah itu sih seru banget karena kita ibarat kata kita bikin topeng PTJ untuk promosi PTJ lah ya. Nah itu kenapa seru banget karena the fact that dia di luar negeri tapi kita di situ melakukan hal-hal yang udah di brief. Itu tektokannya, itu kita mesti ke pindah-pindah tempat, segala macam. Kita sampai malam, kita bikin, kita apa. Itu sih hal-hal kayak gitu yang lo gak bisa jadiin template. Per film akan punya treatment yang berbeda-beda. We always learn new things, so that's good. Belum semua PH atau film merasa publicist film itu as important as the rest of the division gitu. Karena kalau di luar negeri, I'm not talking about budget per se, supaya kita dapat duit, no. Tapi the fact that kalau misalnya produser itu masukin budget promosi yang sudah solid, publicist nanti begini, akan kesini ke media segala macam, itu memperlihatkan bagaimana mereka take publicist of a film very seriously gitu. Dan as they should. Karena there's nothing worse than sebuah film yang udah jadi dan bagus gitu, tapi disampaikan dengan message yang tidak sinkron gitu. Kita kan mesti manage expectation. Jadi tuh as a publicist dan promotion ada 2 hal yang mesti kita jaga dan mesti kita ciptakan. The excitement of the public tentang this film, and the second one is the right excitement. Jadi ya lo mesti manage expectation, lo mesti create. Jangan sampai orang anggap wah gue mau nonton film A karena gue mau ketawa. Pas gue nonton nggak lucu, ya emang nggak lucu orang film drama romantik itu loh kayak gitu. So that's actually yang kayaknya mungkin belum semuanya PH atau produser merasa itu penting gitu. Ya mungkin itu untuk menjawab pertanyaan gue tadi, kalau nggak menggunakan publicist gimana? Ya itu ekspektasinya tidak tercapai gitu. Betul. Jangan lupa telepon saya Nazira atau @publicist langsung iklan. Kalau misalnya ada orang lain di luar sana yang kayaknya nonton video ini terus mereka bilang kayaknya seru nih jadi kayak Nazira gitu kan, atau I want to be the next Bubu gitu kan. Gimana sih caranya menjadi seorang publicist? Maksudnya kalau menurut lo pribadi apakah ada persyaratan akademiknya, harus kuliah apa misalnya? Dan mungkin kalau di publicist sendiri, kalau lo nyari karyawannya seperti apa? Kalau tadi menjawab soal kuliah apa, ya gue cuman berdasarkan apa yang terjadi pada diri gue sendiri. Tidak ada hubungannya ya kuliah lo apa. Of course kalau lo punya background
communication, that will be amazing. If not, you get a partner like Vivi Koster yang emang hebat di komunikasi, gue kuat di networking, Ivan kuat di tulisan. Jadi ya udah lo jadi kayak sempurna atau segitiga Bermuda itu. Cuman gue selalu bilang mau apapun itu bidangnya, apalagi publicist, banyak tanya, jangan banyak belajar, banyak eksplorasi, jangan malu, jangan males, jangan manja. Banyak nonton, itu penting banget. Kenapa lo perlu banyak nonton film? Supaya lo pikirannya terbuka, supaya lo gak merasa benar, oh yang bagus tuh film ini doang. No gitu, biar lo pikirannya wawasannya luas, lo open sama a lot of different genres, lo open dengan berbagai macam sutradara, produser, PH. Dan yang paling terpenting network gitu kan. The reason kenapa gue Januari, ayo dong Mbak Santi, abang yang ngajakin gue ke Sundance kan. So thank you so much Abang Joko Anwar. The reason kenapa gue perlu ke Sundance, it's all about networking. Jangan malu untuk ngobrol sama sutradara, get to know them gitu. Ngobrol, cari tahu, belajar tentang mereka. And then baru tuh lo build your network, and then kalau ada kesempatan lo ambil aja gitu. Okay, fantastic. Hi everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making the show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo Reno 4 Pro. Hal yang paling mengerikan adalah kalau baterai kita tiba-tiba habis. Nah, kalau kita ada telepon penting banget masuk, nggak bisa ditunda-tunda lagi, and then nggak ada power bank. What do you do? Nah, dengan fitur Super Power Saving Mode, sisa baterai 5% bisa bertahan selama sejam lebih. Yeah, lifesaver. And now, back to the show. Kalau sekarang kan industri film di Indonesia maupun industri global itu lagi perubahannya tuh luar biasa besar gitu kan. For some people it's quite scary or depressing. Tapi satu hal yang gue selalu ingat dari lo adalah bahwa lo orangnya selalu very positive. And you always brighten up the room with your $1 million smile. Jadi gue penasaran aja sih. What are your thoughts on the future? Dan apa sih yang bikin lo excited untuk industri film Indonesia ke depannya? Let me put it this way. Ini kan during this pandemic, like semua pada bilang we're all in the same storm, different boat, ya kan? So gue suka bukan gue bercanda ya, gue suka saying this out loud gitu. Kalau misalnya anything happens, ada orang bereaksi during this pandemic segala macam, bahwasanya ini kita lagi seolah-olah di dalam sebuah film pandemik. Dan kalau kita lagi di film pandemik di Hollywood, you can tell karakter orang langsung kelihatan kan, yang penakut, yang halu, yang kabur, yang paling takut, itu semua kelihatan gitu kan. So, but at the end of the day, ketika filmnya selesai, semua pasti ada pergerakan karakter gitu. Nah, gue percaya banget nggak cuman di film, apalagi gue di industri perfilman, cuman gue percaya banget insya Allah setelah pandemik ini berhasil kita overcome dan sudah lewat, semua human being, mau itu manusia, mau itu binatang, mau itu siapapun, akan berubah gitu karakternya. Nah pilihannya kan cuma dua kan, either you become better or you become tidak better gitu kan. Nah itu akan berdampak dengan industrinya juga. It's all about surviving. So menurut gue, I'm excited ketika kita bisa mengovercome pandemik ini dan bisa become a survivor dengan kondisi apapun yang kita lewatin. Dan pelajaran itu akan kita bisa terapin di industri kita masing-masing. Menurut gue hal ini akan membuat industri perfilman semakin kuat gitu. Karena ya lo udah gak bisa count on yourself. You have to count on each other. Gimana coba syuting tapi lo mesti social distancing. Syuting tapi lo pakai masker. Syuting tapi lo produksi film tapi lo terbatas banget. Tapi ketika lo bisa being creative beyond that, kan lo jadinya terpush untuk mikir yang out of the box gitu kan. So I think those are the hasil dari this moment of pandemi yang nantinya akan bisa dibawa bertahun-tahun ke depannya gitu di industri perfilman. Gitu. Wow, okay. Terima kasih banyak Nazira. Thank you so much for your time. Very enlightening. My pleasure. It's always fun talking with you. We talked before. This was you and we talk again now. This was actually in your apartment long time ago. I remember that. Iya makanya itu lo interview gue, sekarang gue interview I know lo. right? It's the energy, the universe that bring us together again. So thank you for having me. Thank you for being on the show.
Yes, dan one more thing buat teman-teman yang pingin belajar atau tahu how to be a publicist segala macam, jangan just follow publicist, DM us, ask us about many questions. Nanti insya Allah karena banyak banget yang masuk pingin jadi intern. Dan of course dengan kondisi kayak gini kan intern lagi susah ya, maksudnya kita biasanya virtual. Tapi don't worry, just reach out to us. We definitely need more people. Dan if you're passionate about people, you're passionate about film, you're passionate about promoting it out there, reach out to us, publicist, and we'll see. Siapa tahu kita bisa ketemu soon setelah pandemi. Always business ya, always business. Gila. Yes. Alright, thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Stay safe, stay happy. Itu dia, Nazirah. Selalu optimis apapun yang terjadi dan selalu melihat kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia adalah bukti bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan selama kita mau kerja keras dan belajar untuk passion kita. Kalau kalian suka episode kali ini, tolong like, subscribe, komentar, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo. And you can also follow our socials. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands, and that's a wrap.